Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan presentasi tugas dari Bapak Bambang Peno MM yang berjudul kalkulasi biaya pesanan. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari Susu Lestari dan Mulyadi. Untuk membawakan presentasi, kami persilahkan Bapak Mulyadi. Silakan, Pak. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, tugas kelompok 4 ini dengan judul kalkulasi biaya pesanan seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi barusan. Perumusan masalah: 1. Bagaimana sistem akuntansi biaya pesanan? 2. Bagaimana penentuan harga pokok atau kos pesanan? 3. Bagaimana pembebanan biaya overhead pabrik? 4. Bagaimana catatan dan transaksi bisnis atau recording and business transaksi? A. Sistem akuntansi biaya pesanan. Pada dasarnya ada dua alasan mengapa suatu perusahaan industri akan memulai memproduksi barang. Karena adanya pesanan dengan spesifikasi tertentu dari konsumen, dan kedua, melakukan proses produksi dengan maksud untuk mengisi persediaan di gudang tanpa menunggu pesanan terlebih dahulu untuk kemudian dijual ke pasar. Sistem akuntansi biaya atas dasar pesanan. Perusahaan industri yang berproduksi hanya atas dasar pesanan pada umumnya akan menghasilkan produk yang sangat bervariasi dan berbeda satu sama lain sesuai dengan kehendak konsumen. Contoh, perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok pesanan adalah usaha percetakan, kontraktor, dan usaha mebel. Contoh lain untuk perusahaan jasa adalah rumah sakit, konsultan hukum, dan bengkel reparasi mobil atau motor. Penentuan harga pokok atau kos pesanan. Produksi berbasis pesanan dan penentuan kos harga pokok pesanan. Perusahaan yang memproduksi atas dasar pesanan menghasilkan produk yang sangat bervariasi. Setiap pesanan menghendaki spesifikasi produk yang unik sesuai selera pemesan. Contoh perusahaan berproduksi atas dasar pesanan antara lain perusahaan percetakan, mebel, bengkel, salon, dan lain sebagainya. Dalam perusahaan manufaktur, sebuah pesanan atau pekerjaan dapat terdiri atas satu unit produk, misalnya mobil dan rumah, atau terdiri dari beberapa unit produk. Sistem harga pokok pesanan dapat juga digunakan untuk menghasilkan barang yang akan disimpan sebagai persediaan untuk kemudian dijual ke pasar. Untuk sistem produksi berbasis pesanan, biaya produksi dikumpulkan per pekerjaan. Pendekatan disebut dengan sistem penentu kos harga pokok pesanan. Dalam sebuah perusahaan berbasis pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan menghasilkan informasi bagi manajemen. Jika proses produksi telah selesai, kos per unit dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contoh, jika total produksi mencetak 100 eksemplar buku berjumlah 3 juta rupiah, maka kos per unit buku adalah 300 juta rupiah. Dengan informasi unit kos tersebut, manajer dapat menentukan berapa harga jual yang akan dibebankan kepada para pelanggan agar dapat menghasilkan margin laba tertentu yang layak. Jika harga jual yang ditetapkan tidak menghasilkan laba yang layak, maka hal ini merupakan tanda bagi manajer bahwa biaya produksi terlalu besar, sehingga manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi biaya produksi. Jika memungkinkan, alternatif lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan hanya memfokuskan pembuatan produk yang dapat menghasilkan margin laba yang memadai. Pembebanan biaya overhead pabrik. Dalam sistem harga pokok normal, biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik yang digunakan di muka. 1. Tarif overhead ditentukan di muka. Yang dimaksud dengan tarif overhead ditentukan di muka adalah perbedaan pokok antara harga pokok sesungguhnya dan harga pokok normal adalah pada penggunaan tarif overhead ditentukan di muka. Tarif ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tarif overhead sama dengan anggaran overhead
atau anggaran tingkat kegiatan. 2. Konsep dasar pembebanan biaya overhead. Tarif biaya overhead yang ditentukan di muka digunakan untuk membebankan biaya overhead ke produksi. Total biaya overhead yang dibebankan ke produksi disebut dengan biaya overhead pabrik dibebankan. Biaya overhead pabrik atau BOP yang dibebankan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. BOP dibebankan sama dengan tarif kali tingkat kegiatan sesungguhnya. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Susi. Silakan Bu Susi Lestari. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Ini ada contoh untuk memahami lebih dalam tentang konsep pembebanan BOP. Nah, ini terdiri dari PT Bella dan Dona yang menghasilkan dua macam produk, yaitu cold crush corn dan regular corn. Nah, di sini dikemukakan bahwa anggaran BOP itu harganya adalah 3.600.000. Nah, jam tenaga kerja itu adalah 120.000 per jam, tenaga kerja adalah 100.000, dan BOP sesungguhnya adalah 3.300.000. Next. Nah, kalau dihitungnya dengannya BOP tadi, ini bisa dihitung dengan RIS BOP sama dengan anggaran BOP atau aktivitas normal. Nah, dihitung dari 3.600.000, ini dibagi 120 per jam. Nah, ini akan menghasilkan 30.000 per jam. Dengan menggunakan threshold rate, maka BOP yang dibebankan pada tersebut dapat dihitung. Nah, di sini dapat dihitung juga dengan BOP yang dibebankan sama tarif BOP dikali dengan aktivitas sesungguhnya. Nah, contoh yang tadi yang dapat 30.000 dikali 100.000 per jam, ini akan menghasilkan 3 miliar. Next. Nah, di sini ada golongan D, yaitu catatan dan transaksi bisnis atau recording dan business transaction. Nah, di sini ada satu, akuntansi untuk bahan-bahan atau accounting for materials. Buku dasar umum industri manufaktur meliputi pekerjaan inventaris yang disebut inventaris bahan mentah dan persediaan. Perkiraan aktiva lancar ini biasanya memiliki neraca debit dan pada akhirnya tiap-tiap periode terakuntansi. Next. Apabila perusahaan menggunakan beberapa jenis persediaan dan bahan mentah, buku besar membantu dapat menggunakan untuk mendukung perkiraan buku besar umum. Buku besar demikian biasanya disebut buku besar bahan mentah atau buku besar persediaan. Next. Di sini ada contoh kartu buku besar persediaan. Nah, ini bisa dibaca, bisa dilihat. Next. Nah, sebagai catatan pembantu, buku besar persediaan dapat digunakan sebagai bermacam tujuan. Yang pertama yaitu memelihara kartu catatan untuk jumlah masing-masing bahan mentah yang tersedia. Yang kedua yaitu apabila kartu menunjukkan bahwa persediaan telah dicapai pada suatu tingkat tertentu atau titik pesanan kembali, suatu pesanan dapat ditempatkan untuk penempatan kembali persediaan. Nah, di sini ada yang ketiga yaitu catatan-catatan tersebut melengkapi bukti tertulis bahwa seluruh bahan mentah yang dibeli digunakan dalam produksi. Next. Nah, di sini jika pabrik membutuhkan bahan mentah, suatu dokumen sumber yang disebut bond permintaan bahan-bahan dibuat untuk memberi otoritas kepada juru tulis bidang dalam pemindahan bahan-bahan ke pabrik. Next. Nah, di sini ada contoh jurnal umum yang menunjukkan buah mentah dan persediaan. Nah, di sini bisa dibaca dan bisa dilihat. Next. Nah, di sini terdapat yang nomor 2 yaitu akuntansi untuk tenaga kerja langsung atau accounting for direct labor. Elemen biaya yang kedua tenaga kerja langsung, sementara dikelompokkan bahan pekerjaan yang disebut daftar upah tenaga kerja. Bila mana daftar upah disiapkan, jurnal yang dapat dibuat yang pertama kali yaitu next. Nah, di sini ada jurnal, bisa dilihat, bisa dibaca. Terus ada perkiraan daftar upah tenaga kerja meliputi biaya tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja yang tidak langsung atau tenaga kerja penelitian yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan dan overhead pabrik. Oleh karena itu, daftar pabrik tenaga kerja perlu dianalisis dan klasifikasi dalam dua kategori tenaga kerja.
Nah, yang sini yang termasuk yaitu akuntansi untuk overhead pabrik atau accounting for factory overhead. Di sini perkirakan overhead pabrik adalah suatu perkiraan sementara yang digunakan untuk mengelompokkan biaya overhead tersebut menjadi bagian dari inventaris barang dalam proses perkiraan overhead pabrik. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu seluruh persediaan bahan-bahan mentah tidak langsung yang dipakai dalam pabrik. Yang kedua yaitu seluruh biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Yang ketiga yaitu seluruh bagian overhead pabrik yang lain, penyusutan asuransi pabrik, pajak pabrik, dan sebagainya. Next. Nah, di sini ada contoh, misalnya 100% biaya overhead pabrik yang ditaksir, terus ada tarif overhead sama dengan biaya tenaga langsung yang ditaksir. Nah, ini bisa diambil contoh yaitu 100% yang 400.000, 500.000, terus 80%. Next. Nah, dari contoh yang tersebut bahwa tarif overhead dapat digunakan sebagai dasar untuk pemindahan overhead pabrik ke dalam proses dan untuk kartu biaya pekerjaan. Nah, di sini ada contohnya untuk menguraikannya, yaitu jika total biaya tenaga kerja langsung setiap misalnya adalah 10.000, selanjutnya biaya pabrik sebesar 8.000 atau 80 dari 10.000. Pembukaan akan didebat untuk inventaris barang dalam proses dan untuk kartu biaya pekerjaan. Nah, di sini ada 8.000 yang dikreditkan untuk diperkirakan overhead pabrik. Beberapa perusahaan juga mengalkulasikan biaya tenaga kerja langsung untuk pekerjaan harian sehingga angka biaya yang paling akhir dapat digunakan untuk pengendalian. Nah, di sini ada akhir periode akuntansi. Jika asuransi dilakukan, maka kolom debit di biaya overhead pabrik akan berjumlah 400.000 overhead aktual yang dikeluarkan. Dan pada kolom kredit diperkirakan overhead pabrik juga akan sebesar 400.000. Dikalkulasikan sebagai 80% dari 500.000 biaya tenaga kerja langsung. Tentu estimasi akan berbeda dari waktu ke waktu. Next. Nah, yang nomor 4 yaitu akuntansi untuk barang jadi atau accounting for finished goods. Apabila suatu pekerjaan telah selesai, kartu biaya pekerjaan memperlihatkan total biaya dari pekerjaan, meliputi bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sekarang pekerjaan menjadi bagian dari barang dari dan setiap untuk dijual. Nah, di sini ada contoh bahwa pekerjaan 8 dari kodenya itu dengan total sebesar 32.180.000. Nah, kalau dilihat dari bukunya, yaitu next, di sini ada tabelnya. Di sini jumlahnya berjumlah 32.180 itu akan sama dengan debit sama kreditnya. Next. Nah, di sini yang terakhir yaitu akuntansi untuk hasil penjualan atau accounting for sale. Untuk pekerjaan kode yang 484 yang telah dijual seharga 40.000 akan dibuat sebagai jurnalnya sebagai berikut. Nah, di sini bisa dilihat jurnalnya dan bisa dibaca. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Kami minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya mengucapkan terima kasih. Wal-taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.